tadi kan kameramennya lagi pada ngambil stock shoot, jadi kita rekamnya pakai kamera handphone gitu. Kebetulan untungnya masih ada Nova. Jadi ada beberapa sosok yang ikut, salah satunya adalah beliau ya. Nah, terus tiba-tiba makan bunga, lalu juga mengirimkan pesan kalau memang mau dikasih wadah atau tempat, jangan yang terlalu kecil. Sebelum mandi itu kan ada kejadian di mana semua kameramen kalian semua lagi pada ngambil stock shoot ya. Gitu. Aku nggak bisa nahan untuk mediumisasi. Itu masuk tuh, ada sosok masuk yang memang katanya mau ikut sama Mami Puri gitu. Itu masuknya aku nggak ngeh kapan, posisi memang lagi bakar rokok, tiba-tiba udah kata, aku lihat videonya tadi sedikit, aku udah nyari kayak buka-buka plastik bunga, terus kayak milihin bunga, nyemilin bunga. Ini cantik amat. Nggak ada apa? Nyari apa? Kantil? Bunga kantil nggak ada, ini bunga buat mandi. Lagi seneng makan bunga kantil. Ini Mas Lastini, udah izin belum sama ibu ikut ke saya? Tadi ibu yang suruh. Oh, ibu yang suruh. Apa katanya? Ibu bilang, kamu tanya orangnya, boleh tidak ikut? Iya. Dan tadi saya tanya anaknya itu. Si Cika. Oh, anak itu Oh, anak sipit. Iya. Ini Mas Tadi- Lastini sukanya apa? Dia bilang mau tanya apa? Mau tanya Nyimas Lastini, kalau tinggal di tempatnya Mami Puri itu kan ada patung, ada boneka, maunya tinggal di apa? Saya di mana saja. Ini jangan yang terlalu kecil. Oh, jangan yang terlalu kecil, berarti mungkin di patung sama boneka kali ya? Iya. Pengennya di patung atau di boneka, harus selalu berbuat baik dan juga tidak boleh meminta sesuatu hal yang negatif. Jadi ada satu pesan penting yang disampaikan oleh Nyai, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang datang ke Karanghawu memiliki niat dan tujuan yang tidak baik untuk mencelakakan orang lain. Nah, ini perlu hati-hati karena segala sesuatu itu akan ada karma balik ke depannya. Jadi jangan sampai niatan kita untuk membersihkan diri malah dikotori oleh pikiran-pikiran yang negatif gitu. Ya, Ada 6 orang lagi. ada 6 lagi. Semuanya cantik-cantik dari list ya? Ada yang ganteng nggak? Yang ganteng ada. Yang ikut juga ganteng? Ya, tapi itu di luar 6. Oh, di luar yang 6. Jadi yang 7 ini semuanya garelis. Cara rantik. Kalau yang ganteng 1 ya. Sedikit yang ganteng ya di dalamnya. Dan kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita. Pantangannya apa? Pantangannya. Yang penting saya diajak ke tempat yang tidak berbuat jahat. Diajak ke tempat yang tidak berbuat jahat. Jadi semuanya untuk kebaikan teman-teman, bukan untuk pesugihan-pesugihan, bukan. Terus sebentar lagi kan 1 suro. Biasanya kalau Ibu Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul sukanya apa kadonya kalau 1 suro? Dia suka ayam, Oh, suka ayam, bakakak ayam. Terus perhiasan, mahkota. mahkota ya, mahkotanya udah dibawain. Mahkota hadiah dari 3 serangkai. Dari Puri, Kiki, sama Tia. Nah, mudah-mudahan seneng. Nyimas Lastini juga semoga seneng ya di Mami Puri. Pakaiannya bagus sekali warnanya. Tapi agak sedikit berbeda dengan warna bajunya Ibu ya. Ya, karena Memang
nggak boleh sama. Oh, tidak boleh menyamai Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi selendangnya kuning gitu. Ada pesan-pesan lagi buat Furi, apa yang tidak boleh nanti kalau di Karanghawu nggak boleh ngapain? Tempat ini Ya. sering sekali didatangi untuk hal-hal yang tidak bagus. Jadi jangan meminta yang tidak baik. Oh, jangan meminta yang tidak baik karena tempat ini banyak didatangi orang untuk melakukan hal-hal yang kurang bagus gitu. Itu pesannya dari Nyimas Lastini selama kita nanti akan melakukan prosesi mandi ke Karanghawu. Kalau ombak sudah lebih di atas perut, Ya. naik, jangan lama-lama di sini. Kalau ombak sudah ada di atas perut, segera naik, jangan lama-lama kayak gitu. Takutnya berbahaya. Hatur nuhun atuh. Sugre, silakan mau dimakan lagi kembangnya? Air kelapanya? Enggak. Assalamualaikum. Barulah kita ganti pakaian untuk mulai melarung. Ini juga pengalaman pertama aku melarung. Aku belum pernah melarung sama sekali. Sama sekali aku belum pernah melarung. Nggak tahu caranya kayak gimana, nggak tahu tahapannya kayak gimana. Sampai akhirnya aku banyak tanya sama Kak Furi. Kak Furi cuman bilang yang penting kamu bawa kebaya aja karena kita harus melarung pakai kebaya. Ya udah aku mau ganti pakaian aku, terus dikasih tahu lah ternyata nggak harus selengkap itu alat-alat yang untuk dipakai melarung itu. Yang penting adalah ada bunga, terus ada kelapa, dupa, dan jangan lupa rambut dan juga kuku. Yuk korekna nah kieu. Angin, Bisa. angin. Ya Kak, tadi kan Kakak dupanya harus 9 itu artinya buat apa Kak? Jadi dupa itu 9 buat permohonan. Karena kita mau larungan, mau buang sial, mau buang hal-hal yang negatif dari dalam diri kita, semoga semesta menerima kayak gitu. Nah, jadi kalau Sabrina larungan harus menyertakan rambut dan kuku. Nah, kayak gini ya. Rambut cukup beberapa helai dan kuku. Ini menandakan diri kita yang kotor, kita membuang segala kesialan. Tidak boleh ada media plastik, jadi nggak boleh mengotori laut. Nah iya, jadi nanti kita larungin ininya aja, sarananya. Kalau di Bali mungkin sesajennya lebih lengkap ya. Kalau di sini kita sesuai dengan apa yang ada dijual di sini aja. Iya, sebagai orang yang takut air, terus juga nggak bisa berenang, ini sebenarnya momen yang lumayan mendebarkan meskipun ada keyakinan bahwa nggak apa-apa gitu, pasti larungannya diterima. Dengan biasanya perkakas yang super lengkap kalau di Bali gitu, karena di Bali itu kan sajen itu yang menyediakan tuh banyak gitu.
Nah, tetapi kalau di sini dengan yang ala kadarnya, dengan bunga yang hanya bunga sedap malam, bunga mawar, kemudian juga kelapa, yang memang itu sepertinya sudah disiapkan untuk kita gitu. Jadi tadi pada saat kita turun ada satu warung yang ngejual cuman 2 sedap malam dan 1 mawar merah, dan memang itu pas untuk Ibu Kanjeng Ratu Kidul, untuk Ibu Nyai Roro Kidul, dan Ibu Nyimas Mayang Sari gitu. Kenapa harus ada kelapa? Maksudnya ada bunganya juga banyak jenisnya. Iya, jadi ibaratnya kita membuang sesuatu yang negatif dari diri kita, maka kita bukan kayak buang sampah gitu. Ini kan laut, jadi kita izin. Kebetulan ini adalah kesukaannya Ibu Kanjeng Ratu Kidul, Ibu Nyi Roro Kidul, Nyimas Mayang Sari. Ada yang senang mawar merah, ada yang senang sedep malam. Dupanya 9 dan juga minumannya air kelapa. Waktu yang bagus buat melarung tuh jam berapa sih Kak? Jamnya tergantung hari. Ada Ya. hitung-hitungannya tuh? Ada hitung-hitungannya, hari Senin bagusnya jam berapa, Selasa. Nah karena kita ini bertepatan dengan 3 hari ya, dua hari menjelang malam 1 suro, kita masuknya ke hari Selasa. Nah di hari Selasa Pahing ini bagusnya adalah di jam 12.42 sampai jam 15.06. 12.42 sampai 12. Jadi itu mengindikasikan ada yang positif. Oke. Sebelum melarung kita mau apa dulu yang dilakukan? Sebelum melarung kita berdoa dulu, terus juga kita haturin dulu sesaji di laut. Ya. Oke, kita ke sana. Nah, nggak usah. Nah, jadi nanti Sabrina kalau datang ke sini sudah bisa melarung sendiri. Jadi kalau nampan atau bokor ini wadah uang katanya. Jadi kalau kita larung nggak pakai nampan atau bokor, ibaratnya kita nggak punya tabungan. Kayak gitu. Nggak apa-apa nanti kalau bokornya mau diambil lagi atau mau dilarung nggak apa-apa. Luar biasa ekstrim sih, tapi mau nggak mau aku beraniin karena aku kan lihat-lihat di video kalau melarung tuh biasanya di pinggir pantai kan. Jadi kita ya jalan sedikit ke air lautnya untuk dilepas aja gitu, untuk si bahan si nampan larungnya tuh cuma dilepas, sementara di sini harus dilempar. Dan aku ngerasa kayak nggak sopan gak sih harus dilempar gitu. Makanya aku dan Kak Furi berusaha untuk turun serendah mungkin sesampainya deket air laut. Akhirnya mau nggak mau ya udahlah Kak, karena aku ngerasa niat kita baik, pasti disambut dengan baik kok, nggak mungkin dibahayain sama alam kalau niat kita baik gitu. Jadi cukup ekstrim juga, tadi udah hampir sepaha ya kan. Mau nggak mau aku turun sampai supaya kita nggak ngelempar banget gitu loh, seenggaknya udah kena air laut sedikit lah gitu. Akhirnya tadi dilempar lah gitu, ya, jatuhnya masih dilempar, cuma menurutku masih sopan dibanding harus yang dari atas kita lempar begini gitu. Karena memang sebaiknya melarung itu tidak boleh dilempar. Melarung itu adalah sebuah tradisi untuk membuang sial, membuang karma buruk kita di masa yang lalu dan di masa sekarang serta masa yang akan datang.
Jadi alangkah baiknya apabila larungan itu tidak dilempar. Kita sudah menitipkan sesuatu hal yang negatif ya, seperti rambut, kuku. Nah, sebagai manusia kan pasti kita memiliki banyak kekurangan. Pada saat dilarung, semoga bisa diterima oleh semesta, dihilangkan segala hal-hal buruknya gitu. Insya Allah diterima ya, karena mereka juga sebenarnya tahu saya orangnya penakut. Mungkin Sabrina lebih berani, tapi karena ngelihat saya penakut jadi dia ikut-ikutan takut kayaknya gitu, karena saya kan takut air gitu. Tapi akhirnya udah diterima semuanya dengan baik, termasuk bokor. Jadi bokor ini adalah wadah uang yang sangat penting ya, dan perlu diperhatikan, tidak boleh membuang sampah seperti plastik ke lautan karena itu kan merupakan limbah. Kalau bokor itu sebagai tempat uang itu dari kayu gitu ya, biasanya bisa ke daratan lagi sehingga bisa diambil oleh orang dan bisa dimanfaatkan. Kenapa itu harus dilarung? Itu sebagai sarana tempat uang atau wadah. Jadi kalau orang melarung tanpa bokor, itu ibaratnya orang membuang sial tanpa ingin bisa menyimpan uangnya. Sementara kan orang-orang juga sekarang banyak yang berusaha kita untuk memperbaiki kehidupan perekonomian. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa menyimpan uang, maka dari itu penting untuk melarung bersama bokor.